Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube Pendeta Jojo Resmi Mamita Lumban Batu. Dalam memperingati Jumat Agung, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam memperingati Jumat Agung yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adapun topik dari khotbah di Jumat Agung ini adalah Yesus membuka jalan yang baru dan hidup. Membaca surat Ibrani, kita akan menemukan jawaban bagaimana dosa-dosa umat Kristen dapat diampuni. Dan kita juga menemukan bahwa orang Yahudi memiliki imam besar yang mempersembahkan kurban-kurban di bait Allah. Imam besar adalah seseorang yang bertugas memimpin upacara suci dengan membawa korban untuk dipersembahkan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Orang Yahudi dalam Perjanjian Lama telah diajarkan bahwa ketika mereka melakukan dosa dan melakukan kesalahan, maka mereka harus membawa kurban persembahan, baik berupa ternak hewan atau barang lainnya.
Jenis, ukuran, dan nilai dari persembahan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesalahan mereka yang berdosa, tetapi juga disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Seorang janda miskin yang berdosa dapat membawa hanya tepung atau seekor burung tekukur. Akan tetapi seorang pejabat kerajaan dan para orang kaya diwajibkan membawa beberapa ekor hewan ternak seperti sapi atau lembu yang gemuk sebagai ganti penebusan atas kesalahan dirinya yang besar. Oleh karena itu, seorang imam dalam ritual yang lazim akan meletakkan tangannya di atas hewan ternak tersebut, mensahkan bahwa itulah penebusan atas dosanya, dan kemudian setelah hewan itu disembelih, darahnya dipercik-percikkan ke seluruh arah bait Allah. Ibadah ini dapat berlangsung berulang-ulang apabila mereka melakukan dosa yang berulang-ulang juga. Dalam hal ini yang ditekankan adalah ketaatan pada aturan Taurat itu, sehingga secara hakikat manusianya sendiri tidak mengalami perubahan dalam dirinya. Maka dalam Perjanjian Baru, pemahaman ini berubah total. Perubahan itu karena orang Kristen memiliki imam besar yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Ia mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna untuk menghapus dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus telah membuka jalan baru bagi semua manusia dan memberikan kehidupan yang baru bagi manusia. Yesus berkata bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Yesus setiap orang percaya dapat datang kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun kita akan memperingati kematian Yesus pada hari Jumat Agung. Dalam peringatan ini kita akan melihat jalan baru yang bertumpu di atas penderitaan Kristus. Kristus adalah manusia yang penuh penderitaan dan sangat sering mengalami duka cita. Katekismus Heidelberg dengan tepat mengatakan bahwa sepanjang umur hidup Yesus di dalam dunia, ia mengalami penderitaan. Penderitaan itu diikuti dengan kematiannya di atas salib. Ketika ia mengalami penderitaan di Taman Getsemani, dan ketika ia di atas salib berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Penderitaan yang dialami Yesus bukan karena dosanya. Ia sama sekali tidak mempunyai dosa bagi dirinya sendiri. Tetapi hukuman kematian itu harus diambilnya. Murka Allah yang seharusnya untuk kita manusia berdosa ini, tetapi telah Yesus ambil. Bahkan ia harus dikuburkan. Ia turun ke dalam orang mati dalam kerajaan maut. Penguburan ini bukan saja membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati, tetapi juga menyingkirkan segala kengerian kematian bagi orang-orang yang telah ditebus, dan juga menyucikan kubur bagi mereka. Sungguh kita adalah orang-orang yang paling berbahagia.
dosa kita tidak hanya diambil oleh Yesus. Hidup kita tidak hanya disucikan dengan darah Kristus, tetapi Yesus juga tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita. Kristus telah membuka jalan baru yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita tidak perlu lagi membawa korban persembahan berupa hewan ternak untuk penghapusan dosa kita, sebab Kristus sendiri yang telah memberikan nyawanya, darahnya sebagai tebusan kita. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, melalui peringatan Jumat Agung ini, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kita? Sebab kita sudah terlepas dari hukuman karena dosa. Kita sudah terlepas sebagai orang-orang yang terkutuk karena dosa kita. Yang pertama, mari menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Darah Kristus yang sangat mahal, yang sangat suci itu telah membersihkan hati nurani yang jahat. Membersihkan tubuh kita yang penuh dosa itu telah dibasuh dengan air yang murni melalui baptisan yang sudah kita terima. Baptisan berasal dari kata baptizo, membasahi. Dengan baptisan itu kita telah dibersihkan dari dosa. Dengan menerima baptisan kita mengaku percaya kepada Yesus yang telah mengerjakan pengampunan itu. Dengan baptisan itu, manusia lama kita yang penuh dosa itu telah dikuburkan bersamaan dengan kematian Kristus, agar kita bangkit bersama dengan Dia sebagai manusia baru. Tulus ikhlas berarti lurus, benar, murni. Itu artinya jauh dari kepura-puraan, jauh dari kemunafikan. Ketika kita datang menghadap Tuhan dalam ibadah, doa, sudahkah hati kita tulus dan ikhlas? Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, para remaja, pemuda-pemudi, janganlah datang ke gereja menghadap Tuhan karena paksaan dari orang tua atau karena terpaksa. Janganlah kita umat Kristen datang menghadap Tuhan dalam ibadah setiap hari minggunya karena malu sama tetangga jika kita tidak beribadah ke gereja pada hari Minggu. Tetapi ingatlah bahwa Yesus telah membuka jalan yang baru dan hidup yang baru bagi kita. Mari kita mengoreksi diri kita. Saat menghadap Tuhan, sudahkah dengan hati yang tulus dan ikhlas? Sudahkah dalam iman yang teguh? Sudahkah dengan pengharapan yang teguh? Faktanya, tidak sedikit orang Kristen ketika beribadah di gereja, bahkan ketika mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka masih sibuk untuk mengupdate status di media sosial. Kadang tidak sedikit orang Kristen sibuk yang ngobrol dengan teman, bahkan mengantuk dan tertidur. Oleh karena itu, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan jauhkan diri dari ibadah bersama-sama dengan umat Allah. Ibadah atau menghadap Allah tidak sekedar setor muka, tidak hanya agar dapat berkat dan mujizat,
Tetapi menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, itu berarti kita membawa diri kita atau mempersembahkan persembahan yang hidup, yaitu diri kita sendiri secara jasmani dan rohani kepada Tuhan, dan datang menyembah dengan menanggalkan segala kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus pernah mengatakan, "The true worship, the really worship, is the offering of one's body." Ibadah yang benar, ibadah yang benar-benar rohani adalah persembahan tubuh. The real worship is the offering of everyday life to God. Ibadah yang sejati adalah persembahan hidup sehari-hari kepada Tuhan. Maka ketika kita menyembah, menghadap Allah, kita menyembah Tuhan, Raja yang memiliki nafas kita, dan kita harus rela meninggalkan segala kepentingan diri kita untuk benar-benar menyembah, memuji, dan mengagungkan Yesus sebagai wujud syukur kita atas pengorbanannya di kayu salib. Yang kedua, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari saling memperhatikan. Let us consider one another. Artinya, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri sebagai umat Allah. Kita tidak boleh hanya berpusat pada diri sendiri tanpa peduli orang-orang yang mungkin duduk di sekitar kita. Penulis Ibrani sungguh menyadari bahwa manusia akan lemah dan jatuh jika tidak saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih. Apalagi semakin dekat hari kedatangan Tuhan, maka sudah seharusnya kita, jemaat Tuhan, semakin saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jauhkanlah hati yang berkompromi untuk melakukan yang tidak baik. Jangan pernah mau kompakan untuk ke hal yang tidak baik. Jangan pernah mau berdiri di jalan orang-orang berdosa dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Menghadap Tuhan tidak hanya fokus kepada Kristus, tetapi juga mau memperhatikan sesama dengan penuh kasih dan dengan perbuatan baik. Selamat merespon anugerah Tuhan ini dalam hidup beriman kita. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Yesus, yang telah membuka jalan baru bagi kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan Yesus, untuk tetap setia mengikut-Mu, sehingga kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang tulus dan ikhlas. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Hari ini kami kembali dapat mengingat bagaimana Engkau telah menyelamatkan kami. Dengan darah-Mu yang kudus itu, Engkau menyucikan dosa-dosa kami. Engkau memurnikan hidup kami. Cinta kasih-Mu yang besar itu, biarlah dapat kami berikan dan bagikan kembali juga kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami dapat hidup saling memperhatikan dan saling mendorong sampai Kristus datang kembali. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus.
hari ini kekal dan selama-lamanya. Amin.